Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Video pembelajaran kali ini dengan tugas mata kuliah model perubahan perilaku dalam pendidikan dengan tema diskriminasi stimulus dan generalisasi stimulus. Masih bersama kami, mahasiswa Magister Psikologi Pendidikan Universitas Medan Area yang terdiri dari Atika Azza Kamal, Nurhapni Zahara, Ramadan Syah, Rizka Rabbayani, dan Cendrika Arabella. Latar belakang diskriminasi stimulus dan generalisasi stimulus merupakan bagian dari teori belajar behavioristik. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami individu dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah laku menurut Amsari dan Muziran 2018. Prinsip dasar perilaku diskriminasi stimulus dan generalisasi stimulus. Awal mulanya, prinsip dasar perilaku diskriminasi stimulus dan generalisasi stimulus dicetuskan oleh ahli pengkondisian klasik Ivan Pavlov, kemudian terus dikembangkan oleh Skinner. Dari pengkondisian klasik ini merupakan dasar bentuk belajar yang sangat sederhana. Berdasarkan percobaan yang dilakukan oleh Ivan Pavlov, pentingnya pengkondisian stimulus agar terjadi respon. Dengan demikian, pengontrolan stimulus jauh lebih penting daripada pengontrolan respon. Sementara teori Skinner menerangkan bagaimana berbagai kecenderungan respon dicapai melalui pembelajaran. Jika respon diikuti oleh konsekuensi yang menguntungkan atau disebut juga penguatan, maka respon tersebut menguat, dan jika respon menghasilkan konsekuensi negatif atau hukuman, maka respon tersebut akan melemah. Materi pokok. Dengan proses generalisasi stimulus, organisme akan dapat membuat respon yang sama terhadap satu situasi ketika dia dihadapkan pada situasi yang lain, namun hampir mirip dengan situasi sebelumnya. Dengan proses diskriminasi stimulus, organisme dapat membedakan mana situasi yang diberi penguatan dan yang tidak, sehingga organisme akan berespon hanya pada situasi tertentu saja. Pengertian diskriminasi stimulus. Diskriminasi stimulus adalah diskriminasi yang dikondisikan, ditimbulkan melalui penguatan dan pemadaman yang terselektif. Diskriminasi berperilaku apabila individu berkenaan dapat membedakan atau mendiskriminasi antara rangsangan yang dikemukakan dan memilih untuk tidak bertindak atau bergerak balas. Pengertian generalisasi stimulus. Generalisasi stimulus menurut B.F. Skinner adalah konsep yang menjelaskan bagaimana individu memberikan respon yang sama terhadap rangsangan yang mirip dengan rangsangan yang telah dipelajari sebelumnya. Dalam konteks pengkondisian operan, generalisasi terjadi ketika respon terhadap satu rangsangan diperluas ke rangsangan lain yang mirip, meskipun rangsangan tersebut belum pernah dikondisikan secara langsung. Implikasi diskriminasi stimulus dan generalisasi stimulus dalam bidang pendidikan. Generalisasi dan diskriminasi sangat penting sebagai sarana belajar dalam menghadapi berbagai situasi, baik situasi yang sama maupun situasi yang berbeda. Diskriminasi dalam operan conditioning berarti melibatkan perbedaan antara stimulus-stimulus dan kejadian-kejadian lingkungan, atau dapat diartikan merespon stimulus yang menunjukkan bahwa sebuah perilaku akan atau tidak akan dikuatkan. Dalam pendidikan, dapat diberikan contoh seperti seorang siswa tahu bahwa wadah di meja guru yang bertuliskan matematika adalah tempat ia harus meletakkan tugas matematika hari ini. Sementara wadah lainnya yang bertuliskan bahasa Inggris adalah tempat tugas bahasa Inggris hari ini harus diletakkan. Hal ini kedengarannya sederhana, tapi penting karena dunia murid dipenuhi dengan stimulus seperti itu. Di sekitar sekolah, stimulus diskriminatif ini mungkin berupa tanda yang bertuliskan jangan mendekat, buat barisan di sini, atau lain sebagainya.
Sementara generalisasi adalah memberikan respon yang sama terhadap stimulus yang sama atau mirip. Fokus perhatiannya adalah tingkat di mana perilaku disamaratakan dari satu situasi ke situasi yang lain. Sebagai contoh, seorang guru memuji siswanya apabila siswa itu mengajukan pertanyaan yang bagus yang berhubungan dengan soal bahasa Inggris. Hal ini disamaratakan dengan kerja keras dalam pelajaran sejarah, matematika, maupun dalam mata pelajaran lain. Strategi untuk meningkatkan perilaku yang diharapkan. 1. Memilih penguatan yang efektif. 2. Membuat penguatan yang bersifat kontinu dan tepat waktu. 3. Memilih jadwal penguatan terbaik. 4. Menggunakan perjanjian. 5. Menggunakan penguatan negatif secara efektif. Menurut Paul Alberto dan Annette Trotman dalam Safir tahun 2011, 4 langkah untuk mengurangi perilaku yang tidak diharapkan adalah: 1. Menggunakan penguatan diferensial. 2. Menghentikan penguatan. 3. Menghilangkan stimulus yang diinginkan. 4. Memberikan stimulus yang tidak disukai. Kesimpulan, dengan proses generalisasi stimulus, seseorang akan dapat membuat respon yang sama terhadap satu situasi ketika dia dihadapkan pada stimulus yang lain, namun hampir mirip dengan situasi sebelumnya. Dengan proses diskriminasi stimulus, seseorang dapat membedakan mana situasi yang diberi penguat dan yang tidak, sehingga orang tersebut akan berespon hanya pada situasi tertentu saja. Burung merpati terbang tinggi, hinggap di dahan dekat tepi. Terus belajar dan jangan berhenti. Semoga sukses terus menjulang tinggi. Demikian video pembelajaran kali ini. Salam sehat dan bahagia selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.